Dua gudang pabrik makanan di Kabupaten Pati terbakar. Polda Jawa Tengah salurkan bantuan untuk korban bencana Sumatera. PSSI dirumorkan sudah mewawancarai mantan pelatih timnas Kanada, John Herdman. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Pagi hari ini. Selama 60 menit ke depan bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Pagi hari ini, Saudara. Kebakaran hebat menghanguskan gudang pabrik PT 2 Kelinci di Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Senin malam. Mobilnya siapa itu? Kobaran api berwarna merah disertai asap hitam tebal membumbung tinggi terlihat jelas dari permukiman warga di Dukuh Lumpur, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung mengerahkan armada dari Pos Pati, Kayan, dan Juwana, serta sejumlah armada mobil pemadam kebakaran dan sejumlah instansi lain. Objek terbakar merupakan 2 gudang barang yang dipenuhi material yang mudah terbakar seperti plastik dan kertas. Saat memadamkan api, petugas sempat terkendala desain bangunan tertutup bertingkat 3, sehingga harus melakukan pemadaman dari lantai atas. Posisi gedung tertutup sehingga kami berusaha untuk segera mengamankan. Tadi yang bagian tengah sudah 50% kami amankan, saat ini masih juga dalam proses pemadaman. Ada berapa gedung yang terbakar? Ada berapa gedung? Ya. Gedung yang terbakar ada 2. Ada 2, tapi memang kondisinya ada luas. Masing-masing gedung ada luas. Bagian apa itu, Pak? Bagian gudang. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran yang diduga mengakibatkan kerugian mencapai miliaran rupiah. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Selama operasi Zebra 2025, Satlantas Polres Pekalongan menjaring ribuan pelanggar lalu lintas. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan pengendara anak di bawah umur dan didominasi oleh pelajar SMP dan SMK. Satlantas Polres Pekalongan merilis hasil pelaksanaan operasi Zebra Candi yang digelar selama 2 pekan terakhir dari tanggal 17 hingga 30 November 2025. Dalam operasi ini, polisi menindak ribuan pelanggar lalu lintas dengan total 3.128. Jumlah itu terdiri dari tindakan tilang 942, sanksi teguran sebanyak 1.121, dan tilang elektronik 1.265 pelanggar. Pada operasi Zebra 2025, angka kecelakaan di Kabupaten Pekalongan menurun dari 10 kecelakaan di tahun ini, menurun menjadi 7 kecelakaan. Kebanyakan pelanggaran adalah pengendara yang tidak menggunakan helm SNI, melawan arus, dan pengendara di bawah umur yang didominasi pelajar SMP dan SMK. Petugas juga menyita sejumlah kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen resmi, serta kendaraan dengan kondisi tidak standar sebanyak 200 unit sepeda motor. Di Polres Pekalongan untuk tahun 2025 seluruhnya penindakan kita dapat 3.128. Itu gabungan dari tilang, teguran, dan etle. Untuk tilangnya 742, tegurannya 1.121, kemudian etle 1.265. Kemudian untuk tahun 2024, dulu pada saat 2024 itu ada pilkada, jadi kita tidak begitu intens
Untuk tilang itu jumlahnya 65, etre-nya 335, kemudian tegurannya 1.662, totalnya 2.062. Kemudian untuk laka lantas di Polres Pekalongan selama operasi Zebra mengalami penurunan, yang tadinya 10 LP sekarang 7 LP. Operasi Zebra ini bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas dan menekan angka kecelakaan. Selain penegakan hukum, petugas juga memberikan edukasi ke sekolah-sekolah dan lokasi keramaian. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah salurkan bantuan untuk korban bencana Sumatera. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Pagi bersama saya Novelia Hasanah. Polda Jawa Tengah dan Bayangkari Daerah Jawa Tengah patungan untuk memberikan bantuan logistik dan donasi bagi korban bencana di 3 provinsi di Pulau Sumatera. Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah atau Polda Jawa Tengah memberangkatkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Pelepasan bantuan dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Ribut Hariwibowo. Bantuan yang dikirim mencakup kebutuhan dasar masyarakat di lokasi bencana. Selain itu, Polda Jawa Tengah juga menyalurkan donasi senilai 2,2 miliar rupiah untuk korban bencana. Irjen Ribut Hariwibowo mengatakan bantuan ini merupakan hasil gotong royong dan donasi dari seluruh personel Polda Jawa Tengah serta anggota Bayangkari. Adapun rincian bantuan yang kita kirim, bahan-bahan barang-barang kebutuhan mendasar, yaitu pampers bayi, kemudian makanan yang instan, juga tikar, kemudian tempat tidur kasur lipat, susu bayi, selimut, obat-obatan, dan barang-barang lain yang kita sudah komunikasikan dengan Polda Sumbar, Sumut maupun Aceh untuk segera diadakan dan dikirim. Karena memang ada kendala khususnya di Aceh untuk pengiriman bantuan itu harus dibelikan barangnya di Sumut. Karena memang keterbatasan kondisi yang ada di sana. Sehingga beberapa titik kita juga mengirimkan bantuan donasi yang terkumpul dari keluarga besar Polda Jawa Tengah senilai kurang lebih 2 miliar 200 juta rupiah. Ini murni dari seluruh anggota. Untuk memperkuat layanan kesehatan di daerah terdampak bencana, Polda Jawa Tengah juga mengirimkan tenaga medis. Kapolda Jawa Tengah berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban warga yang tengah berada dalam kondisi darurat akibat bencana banjir dan longsor. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara. Untuk menghadapi potensi bencana dan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat atau Kamtibnas, pemerintah Kota Semarang memperkuat sinergi antara TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, Damkar, PMI, dan masyarakat. Menyikapi kondisi geografis Kota Semarang yang membutuhkan kewaspadaan ekstra. Ratusan petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, Damkar, PMI, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat mengikuti apel siaga untuk menghadapi bencana dan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin menegaskan, bencana dan lonjakan arus mobilitas tidak bisa dihindari, namun dampaknya bisa dikurangi dengan kesiapsiagaan, mitigasi, dan kolaborasi semua pihak. Menyikapi curah hujan tinggi serta titik-titik rawan longsor,
menuntut seluruh unsur bergerak cepat dan terkoordinasi. Seluruh peralatan penanganan bencana juga harus dioptimalkan dan pemetaan wilayah yang rawan bencana juga dilakukan. Dari BMKG mengatakan bahwa di bulan Desember, Januari, Februari ada puncak terjadinya hujan, dan diinformasikan juga bahwa kapasitas curah hujan tahun ini lebih besar daripada curah hujan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga kawan-kawan Forkopimda bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada di Kota Semarang, kita akan bergerak untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Mengantisipasinya apa dan sekaligus juga mitigasi yang akan kita lakukan. Si curah hujan yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, berarti kapasitas sumber daya yang harus kita siapkan juga harus berlipat-lipat. Baik kemampuan peralatan, tenaga, SDM maupun aktivitas pemerintah dan masyarakat sehari-hari harus kita bergerak bersama-sama untuk masyarakat. Masyarakat Kota Semarang pun diimbau untuk menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai maupun saluran air. Sementara pihak camat dan lurah juga diminta bergerak cepat di wilayahnya masing-masing untuk mencegah bencana. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, Kementerian Pekerjaan Umum terus melakukan percepatan penanganan banjir di jalur Kaligawe Sayung dengan menyelesaikan pembangunan kolam retensi dan konstruksi jalan tol. Untuk memastikan percepatan penanganan banjir dan rob yang selama ini mengganggu aktivitas masyarakat dan industri di wilayah Kaligawe, Treboyo, dan Sayung, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung progres pembangunan kolam retensi dan pembangunan jalan tol Semarang-Demak Seksi 1, yakni Kaligawe Sayung, yang dirancang terintegrasi dengan tanggul laut raksasa atau Giant Seawall dan sistem polder. Namun soal pembangunan Giant Seawall, Dodi menjelaskan pembangunannya sudah diambil oleh tim khusus, yakni Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa atau Badan Otorita Tanggul Laut Pantura Jawa. Sementara untuk peninggian jalan Kaligawe Semarang akan terus dilakukan, menyikapi penurunan muka tanah yang terjadi di Kota Semarang. Kemarin kan kurang kolam retensi ya, tapi kolam retensi sudah selesai, kayaknya sudah aman, Mbak. Tapi kalau bicara Giant Seawall kan sekarang sudah ada badan otoritanya ya, jadi saya tidak berhak lah ngomong lebih banyak. Kalau pembangunan Kaligawe sendiri seperti apa, Pak? Kaligawe kan sudah mau selesai tuh, dari tahun ke tahun kita kerjakan tuh peninggian jalan Kaligawe kan, dari tahun ke tahun kita kerjakan untuk ngejar ini kan, ngejar penurunan air, penurunan muka tanah dari segitu. Tapi ke depan nanti big projectnya akan dikerjakan oleh Badan Otorita Pantai Utara Jawa. Jadi nanti ditanya ke sana, Pak. Lebih detailnya di sana. Desain seperti apa, detail seperti apa, nanti daripada saya salah bicara nggak enak. Tapi itu mulai kapan, Pak? Peninggian jalan itu, Pak? Kan tiap tahun ada itu. Proyek itu tiap tahun ada itu peninggian. Kalau nggak ditinggikan tenggelam di jalan. Jadi tiap tahun ada. Tahun ini, tahun 2026 pasti juga ada lagi. Tiap tahun selalu kita anggarkan untuk peninggian jalan itu. Selalu. Kunjungan Menteri Pekerjaan Umum ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mengatasi permasalahan infrastruktur dan bencana di Kota Semarang secara permanen. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Awal Desember harga sembako merangkak naik. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Pagi, Saudara. Awal Desember 2025, harga sejumlah komoditas sembako terpantau mulai merangkak naik. Naik turunnya harga sembako diduga dipicu oleh berbagai sebab seperti cuaca ekstrem yang menyebabkan gagal panen hingga naik atau menurunnya permintaan konsumen. Pemilik toko sembako di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang mengaku sejumlah komoditas sembako mengalami kenaikan harga di awal Desember. Seperti minyak goreng kemasan harganya naik Rp5.000 per karton atau kardus. Sementara untuk harga minyak goreng curah saat ini harganya mencapai Rp19.500 per kilogram.
Untuk ketersediaan minyak kita hingga saat ini pasokannya masih sulit. Selain minyak goreng, harga gula pasir juga terpantau naik Rp16.500 per kilogram. Sedangkan harga beras rata-rata mengalami kenaikan antara Rp2.500 hingga Rp5.000 per kilogram. Namun untuk harga telur masih stabil Rp27.500 per kilogram. Pedagang memprediksi kenaikan harga sembako di awal Desember dipicu oleh momen Natal dan Tahun Baru. Beras sekitaran ecer tuh 19,5 per kilo. Kalau yang kemasan paling ringan saya jual 17, sama yang 800 ml itu 16.000. Yang 17 yang 1 liter. 800. Tapi yang merek-merek rezeki itu, yang bermerek. kalau ini berarti naik apa turun, Bu? Yang kemasan? Naik. Sekitar berapa, Bu? Ya sekitar 5.000-an per karton. Stabil saya. Berapa, Bu? Stabil. Berapa, Bu? Per kilo 27.500. Untuk yang lain, gula, terus beras? Gula naik sedikit. Berapa, Bu? Ya per kilo 16,5. Untuk beras? Beras saat ini ya, Iya. naik sedikit. Berapa, Bu? Per sak itu sekitar ada yang 2,5, ada yang 5.000. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, permintaan terhadap bahan pangan meningkat sehingga menyebabkan lonjakan harga. Dia berharap harga sembako bisa turun kembali dan stabil dan pasokannya bisa terus ada sehingga tidak memberatkan warga maupun pedagang. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, Menteri UMKM Maman Abdurrahman tidak membatasi pengajuan kredit usaha rakyat atau KUR mulai tahun 2026 dengan pengenaan bunga flat sebesar 6% dan tanpa dibatasi pengajuan kredit. Suku bunga kredit usaha rakyat atau KUR ini ditetapkan flat 6% untuk semua pelaku usaha sektor produktif tanpa batasan frekuensi akses kredit usaha rakyat atau KUR. Selain batas pengajuan, pemerintah juga akan mengenakan bunga pinjaman flat sebesar 6% untuk beberapa kali pengambilan. Pada aturan sebelumnya, bunga pinjaman dikenai sebesar 6% efektif di pengajuan pertama, kemudian naik menjadi 7% efektif di pengajuan kedua, 8% efektif di pengajuan ketiga, hingga naik ke 9% efektif di pengajuan keempat. Namun, pada aturan baru ini, Maman Abdurrahman Menteri UMKM menegaskan tidak ada lagi batasan berapa kali debitur akan mengambil KUR dan penetapan bunga tetap flat meskipun mengambil KUR berkali-kali. Sistem pinjaman itu dengan bunga 6% efektif. Nah, yang dimaksud tadi flat itu begini. Selama ini kan kalau pinjaman KUR yang pertama bunganya 6% efektif. Pinjaman kedua naik menjadi 7% efektif. Pinjaman ketiga naik 8% efektif. Pinjaman keempat naik 9% efektif. Sekarang mulai tanggal 1 Januari 2026, pinjaman yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu semua rata 6%. Oke? Dan tidak hanya sampai keempat, tapi bisa beberapa kali sampai ke 5 kali, ke 6 kali, sampai UMKM-nya kuat dan ready untuk bisa mandiri. Itu. Maman menyebut kebijakan ini dilakukan sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto kepada Komite Pembiayaan melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia juga mengungkapkan bahwa aturan baru tersebut sedang dibuat dan rencananya akan berlaku pada Januari 2026. Pemerintah berharap agar langkah ini dapat membantu pengusaha kecil dan mikro dapat terus tumbuh hingga bisa besar dan mandiri. Jinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara. Operasional bajai di Kota Semarang masih mendatangkan polemik. Dinas Perhubungan Kota Semarang melarang bajai beroperasi.
karena belum memiliki izin sebagai angkutan umum. Pihak Bajaj pun menyatakan akan menemui Wali Kota Semarang terkait polemik tersebut. Pihak perusahaan Bajaj menegaskan inti persoalan bukan hanya soal larangan saja, namun proses regulasi yang dinilai panjang dan perlu kajian mendalam. Andika Yosmik Swaputra, Senior Digital Marketing Manager Bajaj menjelaskan, pihaknya sudah melakukan audiensi dengan pemerintah Kota Semarang dan Dinas Perhubungan Kota Semarang, namun belum menemukan titik temu. Padahal antusiasme publik sangat tinggi di tengah ketidakpastian tersebut. Bahkan di sejumlah daerah, Bajaj bisa mendongkrak pariwisata. Sehingga pihak Bajaj akan segera menemui Wali Kota Semarang dan jajaran instansi terkait untuk menyelesaikan polemik yang tak kunjung ada titik temu. Salah satu sopir Bajaj mengaku tetap akan bekerja selama belum ada larangan resmi dari kantor pusat, meskipun polemik Bajaj di Kota Semarang belum ada titik temu. Pahamlah bahwa sesuatu regulasi itu kan prosesnya panjang, harus ada kajian mendalam. Tapi sebenarnya yang ingin kami coba sampaikan adalah bagaimana kami memberikan berbagai kebermanfaatan sosial. Ya, contohnya lapangan pekerjaan. Sejauh ini di tempat seluruh kota yang sudah kami beroperasi, kita sudah membuka sekitar 3.000 lebih lapangan pekerjaan dari driver yang tergabung kepada kami, gitu ya. Dan selain itu juga kami membuka peluang investasi. Peluang investasi di sini adalah kami membuka untuk juragan yang ingin membeli unit kami dan membuka lapangan pekerjaan juga untuk driver-drivernya. Sebelumnya, Dinas Perhubungan Kota Semarang menilai Bajaj yang sudah beroperasi belum memenuhi ketentuan angkutan penumpang, terutama terkait kewajiban KIR dan status kendaraan. Nanti kalau ada dari jalan ada larangan apa-apa, penting saya dengan kantor saya. Yang penting dari kantor belum ada pemberhentian saya driver lainnya. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Taruna polisi dari 10 negara se-Asia belajar membatik. Informasinya usai jeda. Anda masih di Kompas Pagi bersama saya Novelia Hasanah. Kebakaran hebat menghanguskan gudang pabrik PT 2 Kelinci di Kecamatan Margarejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Senin malam. Mobilnya siapa itu? Kobaran api berwarna merah disertai asap hitam tebal membumbung tinggi terlihat jelas dari permukiman warga di Dukuh Lumpur, Kecamatan Margarejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung mengerahkan armada dari Pos Pati, Kayan, dan Juwana, serta sejumlah armada mobil pemadam kebakaran dan sejumlah instansi lain. Objek terbakar merupakan 2 gudang barang yang dipenuhi material yang mudah terbakar seperti plastik dan kertas. Saat memadamkan api, petugas sempat terkendala desain bangunan tertutup bertingkat 3, sehingga harus melakukan pemadaman dari lantai atas. Posisi gedung tertutup, sehingga kami berusaha untuk segera mengamankan. Tadi yang bagian tengah sudah 50% kami amankan, saat ini masih juga dalam proses pemadaman. Ada berapa gedung yang terbakar? Ada berapa gedung? Ya. Gedung yang terbakar ada 2. Ada 2, tapi memang kondisinya ada luas. Masing-masing gedung ada luas. Bagian apa itu, Pak? Bagian gudang. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran yang diduga mengakibatkan kerugian mencapai miliaran rupiah. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, Polda Jawa Tengah dan Bayangkari Daerah Jawa Tengah patungan untuk memberikan bantuan logistik dan donasi bagi korban bencana di 3 provinsi di Pulau Sumatera. Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah atau Polda Jawa Tengah memberangkatkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Pelepasan bantuan dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Ribut Hariwibowo. Bantuan yang dikirim mencakup kebutuhan dasar masyarakat di lokasi bencana. Selain itu, Polda Jawa Tengah juga menyalurkan donasi senilai 2,2 miliar rupiah untuk korban bencana. Irjen Ribut Hariwibowo mengatakan bantuan ini merupakan hasil gotong royong dan donasi dari seluruh personel Polda Jawa Tengah serta anggota Bayangkari. Adapun rincian bantuan yang kita kirim, bahan-bahan barang-barang kebutuhan mendasar, yaitu pampers bayi, kemudian makanan yang instan, juga tikar, kemudian tempat tidur kasur lipat, susu bayi, selimut, obat-obatan, dan barang-barang lain yang kita sudah komunikasikan dengan Polda Sumbar, Sumut maupun Aceh untuk segera diadakan dan dikirim. Karena memang ada kendala khususnya di Aceh untuk pengiriman bantuan itu harus dibelikan barangnya di Sumut karena memang keterbatasan kondisi yang ada di sana, sehingga beberapa titik kita juga mengirimkan bantuan donasi yang terkumpul dari keluarga besar Polda Jawa Tengah senilai kurang lebih 2 miliar 200 juta rupiah. Ini murni dari seluruh anggota. Untuk memperkuat layanan kesehatan di daerah terdampak bencana, Polda Jawa Tengah juga mengirimkan tenaga medis. Kapolda Jawa Tengah berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban warga yang tengah berada dalam kondisi darurat akibat bencana banjir dan longsor. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Dari Kota Semarang, Saudara, Akademi Kepolisian Akpol Semarang menggelar belajar membatik bersama yang diikuti taruna polisi dari 10 negara di Asia. Kegiatan ini dalam acara Police Academy Student Festival Asia atau PASFA 2025. Sebanyak 40 peserta dari 10 negara hadir di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Mereka terdiri dari taruna dan kadet kepolisian dari berbagai institusi, termasuk dari Malaysia, Filipina, Laos, Vietnam, Thailand, Korea Selatan, Mongolia, dan Indonesia sebagai tuan rumah. Tak hanya di bidang akademik, para peserta juga mengikuti culture visit atau kunjungan budaya ke sejumlah lokasi di Semarang. Salah satunya ke Kampung Batik. Mereka belajar langsung proses membatik, salah satu warisan budaya asli Indonesia. Ya, jadi mengenalkan budaya supaya mereka juga paham bahwa batik itu memang originalnya memang berasal dari Indonesia ya. Di Jawa Tengah, di Semarang sendiri juga ada kekasan terkait dengan batik itu, sehingga mereka juga nanti bisa menyampaikan, karena tadi ada dari negara Malaysia misalnya, mereka mengklaim juga punya batik, tapi akhirnya ini merasa bahwa memang sumbernya batiknya dari Indonesia. Tapi ya memang ini karena keragaman budaya, tujuannya kalau PASFA nanti ada pertukaran budaya, jadi di setiap negara yang dikunjungi mereka memperkenalkan budayanya untuk mereka supaya bisa memahami keragaman budaya di mana. Salah satu peserta PASFA dari Filipina, Fernandez, mengatakan sangat senang berada di Indonesia dan ini pertama kalinya dia belajar membatik. Dirinya takjub akan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia, terutama di Semarang. Melalui forum internasional seperti PASFA, para calon perwira muda kepolisian tidak hanya memperkuat kemampuan akademik dan kepemimpinan, tetapi juga membangun jejaring internasional yang berlandaskan saling pengertian dan toleransi budaya. It's my first time to be here in the Batik Village in Semarang, and I find it very great because it talks a lot about the culture of the Indonesia and particularly Semarang city. And I've heard that there's a different patterns for each province in Indonesia, and I believe that Semarang Batik Village has its one-of-a-kind patterns that they are introducing us. Not really, it's a fun experience because
we're just being our own creative self. Yeah, and the villagers also taught us the right way on how to draw a batik, and it's a great experience also for me. Selain membatik, para taruna juga diajak menjelajahi kawasan Kota Lama Semarang dan Kelenteng Sampokong. Pertukaran budaya ini diharapkan mempererat hubungan antar negara serta menumbuhkan rasa saling menghargai terhadap keberagaman budaya di kawasan Asia. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara. Peringatan Disnatalis ke-69 Universitas Kristen Satya Wacana dalam rapat terbuka Senat Universitas digelar dengan cara yang berbeda, yaitu dalam bentuk drama musikal. Dalam kesempatan itu, Rektor UKSW menunjukkan kemajuan kampus dan prestasi yang telah didapat serta harapan UKSW ke depannya. Rapat terbuka Senat UKSW ini dibuka oleh Profesor Dr. Intias Utami dan dihadiri para pejabat pemerintah Jawa Tengah, pemerintah daerah Salatiga, serta tamu undangan. Peringatan Disnatalis ke-69 UKSW dalam rapat terbuka Senat Universitas tahun ini digelar dengan cara unik, yaitu dikemas dalam bentuk drama musikal dengan mengambil tema Tetaplah Berakar, Tumbuh, dan Bergerak. Dengan mengenakan busana adat, Rektor UKSW ikut aktif dalam drama musikal yang dikemas sangat apik. Pada drama musikal tersebut, Intias Utami menunjukkan kepada mahasiswa, orang tua mahasiswa, serta khalayak umum tentang kemajuan kampus UKSW yang kini semakin tersohor baik di tingkat nasional maupun mancanegara. Banyak prestasi yang berhasil diraih selama ini, baik prestasi mahasiswa, dosen, maupun yang diraih akademik. Kampus UKSW yang dikenal dengan Indonesia Mini akan terus tumbuh dan bergerak maju. UKSW juga mempunyai cita-cita, yaitu ingin memiliki kolam renang berstandar internasional. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga hari ini genap berusia 69 tahun dengan tema Tetap Berakar, Bertumbuh, dan Berbuah. Ini menjadi kekuatan kami yang memiliki filosofi dan kekuatan serta moto takut akan Tuhan sebagai permulaan pengetahuan. Kami terus bertumbuh menghasilkan karya-karya yang berdampak. Pada tahun ini UKSW bersyukur untuk prestasi mahasiswa kita peringkat 3. Dari Pusat Prestasi Nasional, dan juga baru-baru ini kita masuk dalam klaster mandiri untuk riset serta satu peringkat unggul untuk prestasi mahasiswa dalam Simkatmawa. Ini menunjukkan UKSW sebagai kampus bereputasi yang dihargai dan direkognisi dari prestasi mahasiswa. Dalam rangkaian Disnatalis ke-69 UKSW ini, Rektor UKSW menyerahkan buku laporan kepada pengurus dan pembina YPTKSW. Tidak itu saja, pada kesempatan ini juga di-launching Marching Band UKSW, program Kampusku Floraku, serta penyerahan buku konsorsium Sotto Voce. Peringatan Disnatalis ke-69 UKSW berjalan lancar, mendapat sambutan hangat dan apresiasi dari berbagai perguruan tinggi, pemerintah daerah, Kepala LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah, bahkan mendapat sambutan hangat dan apresiasi dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melalui video Zoom. Untuk memeriahkan peringatan Disnatalis, UKSW juga menggelar Pasar Wirausaha Satya Wacana atau Pasar Kausama yang menjual berbagai produk lokal karya mahasiswa. Senat Puji, Kompas TV, Salatiga, Jawa Tengah. PSSI dirumorkan telah mewawancarai mantan pelatih timnas Kanada John Herdman. Informasinya usai jeda.
Kita awali Kompas Sport dari Serie A Italia, Saudara. AC Milan kuasai Capolista sementara usai menundukkan Lazio di Giuseppe Meazza. Tandang ke Giuseppe Meazza, rumah AC Milan. Lazio tampil dominan di awal babak pertama. Pada menit 32 hampir saja tuan rumah kebobolan. Andai aksi Mattia Zaccagni tidak mampu dimentahkan oleh kiper Mike Maignan. Di menit 42, AC Milan mendapat peluang bagus, namun tembakan first time Fikayo Tomori masih melebar dari mistar gawang Lazio. Skor 0-0 bertahan hingga kedua tim masuk ke kamar ganti. Di babak kedua, AC Milan mencoba meningkatkan intensitas serangan. Hasil gol pemecah kebuntuan hadir di menit 51, umpan kiriman Fikayo Tomori disempurnakan menjadi gol oleh Rafael Leao. Serdadu Merah Hitam hampir saja menambah keunggulan di menit 63, namun tandukan Rafael Leao masih mampu dimentahkan kiper Ivan Provedel. Tidak ada lagi gol yang tercipta hingga akhir laga. Menang 1-0, AC Milan kuasai tahta klasifika dengan nilai 28 angka. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, kemenangan juga diraih Inter Milan kala terbang ke kandang tim semenjana Pisa. Bermain tandang di arena Garibaldi markas Pisa, Inter Milan langsung mengancam di menit ke-11. Namun tendangan bebas Federico Di Marco mendarat tepat di pelukan kiper tuan rumah. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Kebuntuan Nerazzurri akhirnya pecah kala babak kedua memasuki menit 69. Sodoran Francesco Paio Esposito dikonversi menjadi gol oleh Lautaro Martinez. 1-0, Serdadu Biru Hitam memimpin. Tak mau kehilangan momen, Inter Milan terus memborbardir barisan pertahanan tuan rumah. Gol kedua sang Atmu akhirnya tercipta di menit 83. Brace Lautaro Martinez menyempurnakan kemenangan Inter Milan 2 gol tanpa balas. Kemenangan ini membuat Inter Milan kini berada di posisi 3 klasemen dengan mengumpulkan 27 poin. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, mantan pelatih timnas Kanada John Hartman dirumorkan menjadi salah satu pelatih yang diwawancarai PSSI untuk mengisi kekosongan kursi pelatih skuad Garuda. Kabarnya John Hartman menjadi salah satu kandidat yang telah diwawancarai oleh PSSI untuk menggantikan Patrick Kluivert sebagai juru taktik timnas Indonesia. John Hartman merupakan mantan pelatih timnas Kanada di medio 2018 hingga 2023. Juru taktik berusia 50 tahun ini memang cukup menonjol kala menangani pasukan The Voyagers. Ia mampu menghantar timnas Kanada lolos Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar sejak terakhir kali tembus Piala Dunia pada tahun 1986. Setelah meninggalkan tim nasional Kanada, alih strategi penyuka formasi 3-4-2-1 ini melatih tim MLS Toronto FC. Meski memiliki pengalaman level tim nasional dan klub, peracik strategi asal Inggris ini belum pernah memenangkan trofi dalam karir kepelatihannya. Tim Liputan Kompas TV. Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri, Saudara. Akhiri perdebatan emas atau perak. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali tegaskan, Timnas Sepak Bola Indonesia tetap usung target pertahankan emas SEA Games. Kendati Kemenpora hanya targetkan perak. Perdebatan seputar target Timnas Sepak Bola Indonesia pada SEA Games 2025 berakhir. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali pastikan skuad Garuda Nusantara tetap mengusung misi mempertahankan medali emas. Pernyataan ini sekaligus merespon pertanyaan publik mengapa sepak bola hanya ditargetkan pada SEA Games Thailand. Amali menjelaskan, sejak awal target federasi adalah emas. Namun, Kemenpora melalui tim review menyatakan targetnya hanya perak.
Menurut Amali, hal ini tidak perlu diperdebatkan karena masing-masing memiliki tolok ukur tersendiri. Yang terpenting saat ini, seluruh komponen tim sepakat kembali membawa pulang medali emas ke tanah air di akhir gelaran. Secara internal, kemarin saya tanya ke pemain, pelatih, official, Pak Marji sendiri kan sudah menyampaikan mereka bertekad untuk back to back emas. Sementara dalam hitungan pemerintah, Kemenpora melalui tim reviewnya di sana hanya perak. Ya sudah, saya sampaikan kita ikuti target pemerintah, tetapi sejak awal kita adalah emas. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, saudara, diusung misi bawa pulang 2 emas. Federasi Bulu Tangkis Nasional PBSI perbaharui skuad SEA Games 2025. PBSI sempat mengumumkan 20 atlet yang akan turun di SEA Games 2025 pada akhir Oktober. Mayoritas diisi atlet-atlet muda yang merupakan pelapis. Namun, jelang keberangkatan, PBSI harus memperbaharui skuadnya. Kabid Binpres PBSI, Eng Hyang, bilang hal ini dilakukan untuk mengakomodir tuntutan 2 emas yang dicanangkan Kemenpora. 3 atlet senior turut masuk dalam daftar penggawa SEA Games. Gregoria Mariska Tunjung di sektor tunggal putri masuk menggantikan Thalita Ramadhani. Sementara ganda putra non-pelatnas, Sabar Karyaman Gutama, Reza Pahlavi Isfahani diturunkan menggantikan ganda putra potensial Raymond Indra Nicholas Joaquin. Sejatinya, nama-nama seperti Jonathan Christie hingga Fajar Alfian, Sohibul Fikri juga hendak diikut-sertakan, namun batal karena berbagai alasan. Adapun pergantian ini ditempuh guna menjaga kans bulu tangkis mendulang emas di sektor unggulan. Tim Liputan Kompas TV. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.